Welcome to my channel. Ya, selamat hari Kamis teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Seperti biasa, kita akan membahas, mengupdate juga terkait dengan persiapan tim nasional Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dalam waktu 6 hari lagi akan memainkan partai perdananya, atau tepatnya 7 hari lagi ya, karena sekarang tanggal 29, jadi 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 7 hari lagi kita akan menghadapi Arab Saudi di Jeddah dan kemudian lanjut tanggal 10 menghadapi Australia. Nah, belum lama ini atau beberapa jam yang lalu PSSI Yunto Erick Thohir baru saja mengumumkan 26 nama profesional yang akan bertarung di round 3 nanti. Dan seperti yang pernah gue angkat di video sebelumnya, kalau yang kalian rutin, rajin mengikuti channel gue atau video gue, itu gue sudah menebak waktu itu, sudah memperkirakan lah. Sebenarnya kita semua lah, kalian juga pintar kok, gue tahu 26 nama yang berpotensi dipanggil oleh Sintayong. Dan saat itu gue mengatakan, ya mungkin ada 2-3 nama yang berbeda tergantung dari keadaan menjelang hari H. Apakah ada yang cedera atau mungkin ada perubahan dan lain-lain. Dan ternyata memang seperti yang kita duga, itu para pemainnya hampir sama semua, terutama hanya ada beberapa yang berbeda. Yang tadi gue bilang tidak ada nama Sayuri bersaudara. Nah, ini mungkin kalian yang bertanya-tanya, ini lagi info A1, langsung gue tanya dengan orang dalam dari Maluku United yang bersangkutan. Sayuri bersaudara itu cedera, bukan hanya Yance tapi Yakob juga sejak melawan Persebaya ya. Ini infonya, info A1. Dan yang menarik adalah adanya Hoki Caraka. Ya memang hoki banget ini ya. Namanya hoki juga orangnya. Karena sebenarnya secara kualitas dia tidak masuk dalam standar kapasitas kemampuan dari Sintayong. Tapi ya sekali lagi, karena memang banyak yang cedera, tidak ada para pemain yang mungkin mumpuni, akhirnya dipanggil lagi. Dan sisanya hampir sama semua ya, terutama di Momistar Gawang. Ini gue juga memasukkan 4 nama Hernando Ari tentunya. Deputinya ada 2, yaitu Nadeo sama Adi Satrio. Ya, Martin West bukannya nggak ada juga, tapi sebenarnya untuk lebih main lawan Australia, lawan Arab dia nggak bisa main, jadi dipanggil. Nggak tahu ya, ini nanti kan dikerucutkan jadi 23 nama lagi ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Martin Paes dipersiapkan untuk menghadapi Australia, bukan Arab Saudi. Jadi nanti lawan Arab itu hampir pasti 3 nama di bawah Mister Gawang. Hernando Ari, kemudian sebagai penjaga gawang utama, dan deputinya itu Adi Satrio dan juga Nadeo. Nah, kita ke belakang, ini juga sama semua. Ada Asnawi di kanan, kemudian ada Wahyu Prasetyo yang baru saja, atau apa ya, bukan baru saja, tapi sudah memang dilirik atau dipantau saat bermain di Madia oleh Sintayong dan tim kepelatihannya. Lalu, Justin Hapner itu kan agak sedikit membingungkan karena memang dia belum bisa main saat nanti kita menghadapi Arab Saudi, tapi nanti dia dipersiapkan untuk tentunya lawan Australia ya, karena kita sangat butuh CB berkaki kiri yang ya, karena Elkan Bagot tidak dipanggil ya, jadi nggak ada. Kemudian ada Pratama Arhan juga dipanggil yang tadinya nggak dipanggil. Lalu ada Bang Jai udah pasti, ternyata memang dari konfirmasi terakhir cederanya tidak parah. Calvin Verdong kemungkinan besar akan mengisi left back. Lalu Muhammad Ferrari, kok gue Matteo Ferrari dulu backnya AS Roma ya. Kemudian Sandy Walsh tadi udah ya. Rizky Ridho ini juga kemungkinan akan tampil sebagai tim inti. Lalu Sen Patinama, dan ya itu dia di lini belakang. Nah, di tengah hampir gak ada perubahan ya. Ricky Kambuaya, kemudian Nathan Chow bisa di tengah, bisa di belakang. Kemudian Tom Hai yang belum dapat klub sejauh ini juga akan dipanggil. Kita berharap semoga dia tetap fit dan juga competitiveness levelnya tetap terjaga. Lalu Marcelon Ferdinand yang baru saja bergabung dengan Oxford United walaupun belum diturunkan sama sekali, bahkan kemarin pun di Piala Liga ya dia tidak dimainkan juga. Jadi udah 2 pertandingan dilewati, tapi nggak apa-apa, yang penting dapat klub. Kemudian ada Ivar Jenner ini paling konsisten ya, selalu bermain setiap detik di Young Utrecht di 3 laga terakhir. Dan juga tentunya Witan Sulaiman. Nah, Ragnar Ratmangun ini terserah mau ditaruh di tengah atau depan. Sementara depannya itu tadi Hoki Caraka udah, kemudian Ramadan Sananta, lalu Dimas Derajat
Ya, Dimas Derajat ini yang dari awal gue bilang sudah bocor ya pemanggilannya ke saat dikirim surat pemanggilan itu ke Persib Bandung. Nah, seperti juga yang tadi gue katakan di awal, ada kejutan-kejutan ketika ya Sayuri tidak ada di situ ya, kemungkinan besar. Tapi ya itu tadi, beruntung kita banyak pilihan di sisi Yakob Sayuri, terutama kalau Yance kan nggak inti ya. Jadi di posisi wing kanan itu kalau kita lihat ada bisa Witan, bisa juga Ragnar Oratmangun. Ya, Ragnar ini lebih lebih mobile, jadi ya itulah gunanya kalau squad yang dalam. Justru kita yang masih agak sedikit kekurangan adalah di CB kiri, karena tidak ada Hapner, tidak ada juga Elkan Bagot. Ya itu tadi yang sering kita berkali-kali nyari di situ. Kalau yang kalian ikutin timnas, gua rasa kalau di CB tengah sama CB kanan sudah aman, tinggal CB kiri ini aja ya. Mungkin kalau ditaruh Nathan, ini selalu begitu. Kalau ditaruh Nathan, ditarik Nathan ke belakang, maka tengahnya ya kurang greget menurut gua. Dan kalau juga yang kalian nonton ya, nonton permainan Nathan selama di Swansea musim ini, dari 5 pertandingan yang sudah dilalui oleh Swansea itu dia baru main 3 kali, termasuk semalam. Nanti gua akan ulas sedikit permainannya. Itu menurut gua ya, menurut pribadi gua, dari yang gua lihat dia main sebagai back kiri waktu debut ya di GBK, dibandingkan saat dia main sebagai DM pertama kali bersama timnas waktu lawan Qatar, itu lebih enak, lebih bagus menurut gue, dan lebih maksimal penampilan dia saat dia bermain sebagai DM. Tapi ya sekali lagi, ini kan tergantung keadaan, tergantung juga pelatih. Selalu yang gue katakan, ada 20-30% di ruang ganti yang kita nggak tahu, yang mungkin pelatih lebih tahu karena dia lebih dekat, lebih punya menjalin komunikasi. Tapi yang pasti ini adalah squad terbaik sejauh ini. Ada satu nama mungkin yang tadinya sempat digadang-gadang akan dipanggil, yaitu Alveandra Dewangga dari PSIS, yang juga lagi moncer mainnya sebagai CB kiri ya. Tapi kelihatannya memang di mata Sintayong mungkin level dia masih belum bisa menembus untuk posisi tersebut. Jadi nanti kita akan lihat siapa ya akan mengisi bolongnya di sisi kiri pertahanan Indonesia. Tapi yang pasti yang bikin gue senang dan gue yakin kalian setuju adalah tidak ada masalahnya dengan Bang Jai. Artinya dengan adanya Bang Jai itu bukan hanya ada seorang pemain yang punya kemampuan yang mumpuni ya, tapi juga leadershipnya dia, ketenangan dia, ini akan membuat siapapun nanti yang akan duet dengan dia, kemungkinan Rizky Ridho, kirinya kita nggak tahu, ini akan lebih tenang ya. Kalau di kanan mungkin gua rasa sih ini ada nyamuk lagi. Kalau di kanan sih mungkin kelihatannya Asnawi, karena Asnawi di Port FC sudah 3 kali starter dan kalau nggak salah nggak digantiin ya. 3 kali itu, 3 kali selalu starter, dan timnya selalu menang di partai pembukaan kompetisi ini, di Thai League maupun juga di semacam piala atau apa begitu ya. Jadi gua rasa dia dengan regularitas itu, ini yang gue selalu katakan, pentingnya pemain itu reguler, akan membuat juga pelatih lebih senang, lebih yakin untuk memasang dia. Dan di tengah Ivar Jenner, Tom Hai kemungkinan besar akan, gue nggak tahu ya apakah dia akan berpadu dengan Nathan Choaon atau dengan dengan Ivar Jenner. Kemudian Nathan ditarik sebagai CB kiri, kita belum tahu. Yang pasti Rafael Strike kemungkinan akan kembali dipercaya di forward left. Ini adalah posisi yang dia paling nyaman. Kemudian Witan dan Marcelino. Jadi kita nggak dan mungkin satu lagi Ragnar ya. Jadi Ragnar lebih kepada free roll. Udah agak kebayang lah ya. Dan gue yakin kalian juga punya pemikiran yang mirip-mirip dengan gua. Selalu paling 1-2 nama yang berubah, dan sekali lagi tergantung nanti pas menjelang hari H lawan Arab. Kalau ada perubahan mungkin akan dirubah. Jadi beberapa nama gua rasa nggak akan banyak berubah, seperti Tom Hai, Bang Jai, Calvin Verdong, kemudian juga Marcelino Ferdinand, kemungkinan itu akan dimainkan. Oke, teman-teman, mungkin kalian punya, seperti biasa, punya point of view sendiri, punya versi sendiri. Silahkan tinggalkan komen di bawah. Yang pasti sebelum gue tutup, gue punya satu kuis ya, tapi gue nggak akan paparkan di sekarang, tapi nanti mungkin video berikutnya atau 2 hari kemudian gue ada 2 tiket nonton Indonesia menghadapi Australia di GBK, kelas tribun ya, yang murah-murah aja buat kalian. Tapi kuisnya seperti apa dan kapan gue akan umumkan 1-2 hari ini, tunggu terus dan pantengin terus channel Bung Harpa supaya kalian terhadap dengan berita-berita soal timnas terbaru dan A1 dari jantung tim nasional kita. Terima kasih, selamat menjalani aktivitas apapun yang kalian lakukan dan semoga sehat selalu.